Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Muflihin yang saya hormati, alhamdulillah syukur kita pada pagi subuh ini dapat bersilaturahmi dalam rangka mengisi kajian subuh yang hampir semua masjid di Kota Batam ini melaksanakan, khususnya setiap hari Ahad. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja saya ingin sampaikan tentang menjaga lisan dan tangan, karena kan kita hampir setiap hari disuguhkan berita di televisi, di koran-koran, di media sosial. Akibat lisan itulah Republik ini bisa gaduh dan sesama kita kadang ribut di setiap perumahan. Nabi telah menjelaskan salamatul insan bihib lisani wa yadi. Keselamatan manusia sangat tergantung lisan dan tangan. Jadi mulut dengan tangan ini, menurut Nabi seperti itu. Kalau lisan jelas apa yang ada di mulut. Kemudian kenapa Nabi mensejajarkan tangan dengan lisan? Guru kita dulu waktu kita sekolah, sebelum musim media sosial, tangan ini terjemahkan hati-hati jangan suka mukul orang, hati-hati dalam membuat tanda tangan. Makanya zaman PKI dulu kan banyak orang yang dianggap PKI kan belum tentu PKI sebenarnya, ya kan, hanya neken aja, ada bagi cangkul, teken dia, ternyata masuk pula golongan itu. Nah dulu guru menerjemahkan tangan ini sipit jari. Ada juga menerjemahkan guru kita dulu, kalau memukul istri atau anak jangan bagian yang mematikan. Kan anak kalau usia 10 tahun tidak sholat itu kan boleh dipukul, Pak. Ya, tapi dengan catatan jangan yang mematikan, sekedar memberikan pelajaran. Maka guru kita dulu menjelaskan kalau dipukul betisnya saja, jangan bagian leher ke atas, karena itu mematikan. Nah, begitu juga kalau istri kurang ajar kan boleh juga dipukul, tapi bukan untuk mematikan, sekedar memberikan pelajaran saja. Makanya Nabi Ayub kan pernah memukul istri itu, perintahnya 100 kali pukulan, tetapi caranya lidi itu dikumpulkan 100, sekali saja dipukul berarti istri sama dengan dipukul 100 kali. Nah belakangan kita tahu ternyata kenapa Nabi mensejajarkan lisan mulut kita itu dengan tangan. Karena sekarang ternyata tangan ini sama dengan lisan. Itulah kita mengetik media sosial, ngechat, WA, dan segala macamnya. Nah, kan kita nggak terbayang juga guru kita dulu mau segancar ini. Makanya sekarang Bapak Ibu, mulut kita ini nggak begitu bahaya lagi. Yang bahaya ini sudah tangan ini sekarang ini. Makanya di Batam ratusan orang masuk penjara ya gara-gara tangan juga. Yang membuat berita-berita palsu, sarser berita padahal belum tentu benar tidaknya, dan itu yang membuat gaduh. Buktinya saja kita di perumahan ini kadang-kadang dulu sebelum ada grup WA, Pak, damai-damai aja. Setelah ada grup WA ribut kita itu sama kita. Itu kan akibat tangan semua. Nah, artinya kita harus memahami. Jadi orang kalau ingin selamat, jaga lisan
lisan dengan tangan. Ternyata tangan dengan mulut ini sekarang sama. Makanya dulu kalau ada acara-acara taklim sebelum dimulai begaduh. Nah, sekarang diam semua. Tapi tangannya ya Allah wah gencar kemana-mana. Nah, berubah rupanya dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, sekedar ingin contoh saja. Ada yang namanya Muhammad Kece. Nah, itu kan sampai mukanya bonyok dihajar Napoleon Bonaparte, itu kan gara-gara tidak mampu menjaga lisan sebenarnya. Dia saya kira tidak ada niat menghina Islam. Wong pergaulannya dengan teman-temannya Islam semua, tidak pernah dalam kehidupan sehari-hari dia menjelekkan atau bermusuhan. Ya, tapi karena mungkin ingin populer atau nyari duit, ngomong pula begitu di medsos, ribut aja untuk tidak mati beliau. Ada Ferdinand Hutahain yang saudara kita dari Sumatera Utara, yang kalau nggak salah menyebut ya Allah lemah, nah gitu kan. Ribut itu sekarang sampai gaduh. Ada kalau nggak salah Artrea Dahlan, itu kan ribut itu. Ada yang Edi Mulyadi, ini kan semua gara-gara lisan. Zaman Nabi dulu, orang tua kita dulu semua ribut gara-gara lisan. Ada saling bunuh kepala desa dengan kardus di Jember kalau nggak salah ya, dalam 2-3 hari ini kan ribut terus tuh. Itu kan gara-gara lisan juga semuanya. Suami menceraikan istri gara-gara apa? Lisan juga. Istri asik nuntut cerai saja, oh pening suami itu ceraikan betulan itu. Nah itu kan gara-gara lisan semua. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Bapak Ibu yang berbahagia, lisan ini juga, ya media sosial itu kan sebenarnya sudah lisan sekarang ini, yang ada yang di HP gitu, itu kan mulut, pengganti dari mulut. Dan ingat, banyaknya terjadinya pembunuhan, pencabulan, pemerkosaan, anak bergaul bebas, ya gara-gara HP, gara-gara chatting itu. Makanya hati-hati. Di Pekanbaru, tepat hari Minggu, nah ini kan hari Minggu nih ya, seminggu kemarin yang di Siak itu, anak siswi usia 16 tahun dibunuh di kebun sawit oleh mantan pacarnya. Ternyata yang ngajak ketemuan mantan pacarnya sih, ya yang perempuan itu, dengan alasan minjam duit 500.000, diajak ketemuan di kebun sawit, maghrib diperkosa, kemudian dibunuh. Bapak Ibu yang berbahagia, ini menunjukkan anak usia 16 tahun sudah sedemikian bergaul bebasnya. Nah, kita tak usah mengacai yang di Riau, Bapak. Di Batam saja anak SMK 2 kemarin itu kan dibunuh juga di Tanjung Tritip, Tanjung Umang, oleh teman chattingnya di media sosial. Bahkan di Kepri ada sekitar 72 anak hilang sampai hari ini belum balik, Pak. Ya, karena dibawa teman Facebooknya, media sosialnya. Dari sekian puluh itu sebagian besar tentu anak Batam. Anak Batam itu sebagian besar dari Sagulu. Ibu bapak yang berbahagia, nah maka kita sebagai orang tua, selain melatih diri menjaga lisan kita ini, menjaga tangan kita ini, bagaimana dengan anak kita? Karena di Jogja ada juga pembunuhan, ribut perempuan dengan perempuan, itu kan hanya juga gara-gara tangan juga, chatting di media sosial juga yang dibantul itu. Nah sekarang Bapak Ibu, kita sudahkah mengontrol HP anak? Karena tangan anak sekarang ini banyak di situ. Dulu anak kalau ketemu antar anak sibuk begaduh, sekarang tak lagi, tangan semua yang bekerja. Maka Bapak Ibu, pada kajian subuh ini saya ingin mengajak kepada kita semua, ya,
lisan dan tangan ini, khususnya yang tangan. Ayo kita kendalikan media sosial anak kita. Dikontrol betul. Bapak Ibu, kita jangan hanya pandai membelikan HP, jangan hanya membiarkan HP dibuka anak kita tanpa mengontrolnya. Karena saya sering memberikan penyuluhan di hadap anak-anak sekolah, kalau perlu Pak, sehari semalam itu HP anak itu kita kontrol 2 kali. Ambil HP-nya, minjam, cek isinya apa dari atas sampai ke bawah, terus kontrol terus. Kalau isi HP-nya ada yang aneh-aneh, ada yang tidak baik, anak jangan dimarah. Jangan dimarah anak kita sekarang ini. Sebab Bapak Ibu, kalau dimarah ada 2 nanti dampaknya. Pertama, anak minggat. Yang kedua, Pak ya, nanti ada hal-hal yang negatif dihapus. Ya tidak, kita tak bisa kontrol lagi. Kan tambah repot itu. Jadi kehilangan jejak. Jadi kalau anak kita tak baik, ya sudah. Kita maafkan dia, kita cium dia, kita kasih makan dia, tapi nak, tolong jangan ulangi lagi gitu. Sebab kalau bapak bawaan harimau di rumah itu Bu, masih tak marah saja dengan anak. Ada 2 kemungkinan. Anak tuh pergi dari rumah kita. Yang kedua, kehilangan jejak. Kita nggak tahu apa yang dilakukan anak sebenarnya. HP-nya misalnya ada hal yang tidak baik, kita ambil, kita banting, misalnya HP rusak, anak juga main HP tempat lain, bahaya. Jadi kontrol betul, karena di Batam banyak pencabulan, pergaulan bebas. Itu semuanya adalah gara-gara HP, gara-gara lisan. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, lisan di sini juga, ya HP ini juga. Kita hati-hati, kita memang sangat apa ya? Saya kok miris yang kemarin yang ada AKP Nopandi dengan Fatimah Az-Zahra, contoh ya, yang meninggal dunia kecelakaan mobil di Jakarta yang kemudian terbakar itu. Mungkin Bapak dengar baca beritanya itu ya. Baca itu tidak? Fatimah dengan Nopandri itu. Nah, saya melihat letak dosa kita. Hati-hati. Kita ini mudah kali memvonis seolah-olah orang itu telah berbuat zina. Nah, itu jangan. Kita melihat saja tidak. Kita kan di medsos, di Facebook, di YouTube, di Twitter, itu seolah-olah orang itu jahat saja. Bapak Ibu harus kita pahami ya. Sahnya nikah, saksi cukup 2, cerai cukup 2, tapi khusus zina itu saksi harus 4, harus jelas, konkret. Loh, yang terjadi pada AKP Nopandri itu kan hanya kecelakaannya kemudian mati. Tidak ada berita secuil pun apakah orang itu pacaran, apakah orang itu berzina, apakah orang itu habis check in di hotel, betul di dalam mobil berdua. Tapi kan kita nggak tahu apa sebelumnya. Jangan-jangan hanya ketemu di pinggir jalan, kemudian niat menolong atau apa. Jangan-jangan memang dia hanya sekedar misalnya di mobil biasa terjadi kecelakaan. Maksud saya, kalau kita mendapatkan informasi yang belum valid, dugaan-dugaan prasangka yang buruk itu mari kita hilangkan di otak kita. Bapak Ibu misalnya nih, kalau sampai menuduh 2 orang itu berzina, padahal tidak, kan kita sama dengan berzina Bapak Ibu. Dosa kita itu, kita ini misalnya menuduh orang lain berzina, padahal tidak.
Kita yang nuduh itu loh bang, sama dengan berzina. Makanya hati-hati tangan itu. Coba ibu lihat di Facebook tuh, seolah-olah mereka itu telah berbuat mesum, telah selingkuh. Mana buktinya itu mana? Karena saksinya memang harus 4. Maka hati-hati jari kita ini, karena jari kita ini bisa menghantarkan masuk neraka Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh karena itu saya berharap kepada semua yang ada di sini, ada berita apapun, jangan mudah komen, jangan mudah share kalau nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Lagian Bapak Ibu, etika dalam Islam, ya. Man satara musliman satara fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita juga jangan terpancing juga dengan YouTube. Jangan terpancing juga dengan televisi. Ini gara-gara televisi menyiarkan, kita pula ikut-ikutan. Makanya Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan haram menonton infotainment yang sifatnya menyebarluaskan aib. Infotainment ini misalnya ada artis selingkuh, kita tonton pula, yang nonton itu dosa. Apalagi kita share pula. Kenapa? Dalam Islam kan ada fitnah, ada riba. Kalau fitnah mengada-ada yang tidak ada, jelas. Kalau riba menyebarluaskan aib orang lain, itu riba, dosa. Contoh, di perumahan ini ada tetangga kumpul kebo. Yang kumpul kebo itu pun kita harus tutup mulut. Bayangkan, yang betul-betul tak betul itu pun harus kita tutup. Makanya dalam hadis Nabi tadi, man satara musliman satara fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita di Bapak Ibu bukan baik-baik kali juga, sama juga tegilnya dengan orang itu, cuman belum kebuka saja. Oleh karena itu kita hati-hati. Kalau aib kita tidak ingin dibuka Allah, maka tutup aib orang lain itu, apalagi aib suami istri. Ini kadang emak-emaknya ada suami tak betul pun itu pula diceritakan di majelis taklim, di PKK, di mana-mana, itu tak boleh. Ya, memang boleh ada aib yang disebarkan, itu boleh juga, tapi tak banyak, harus ada catatan khusus. Satu, untuk mencegah kejahatan yang lebih besar. Contoh, ada si Ani maling, dinasihati Pak RT nggak bisa lagi, dinasihati Ustadz nggak bisa lagi, bulak balik masuk penjara, sudah tak ada jalan lain. Maka supaya publik tahu bahwa dia orang yang tak baik, harus hati-hati, boleh disampaikan. Tapi kalau sekedar untuk mempermalukan segala macam, tidak boleh. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kesimpulannya, siapapun yang ingin selamat, jaga lisan kita ini, mulut dengan tangan kita. Khusus para suami harus lebih hati-hati dalam hal mengeluarkan kata talak. Kalau wanita 1000 kali ngomong cerai tidak dianggap cerai. Kalau laki-laki sekali ngomong cerai jatuh talak, kecuali 3. 1 ngigau, tak dianggap ya. Yang kedua, apa ya, dalam keadaan bila, bila ngomong cerai tak dianggap. Yang ketiga, emosi yang lupa tadi mengucapkan apa. Yang ketiga, dalam 3 hal itu tidak dianggap cerai. Makanya Bapak kalau ribut, bertengkar dengan istri, jangan ada kalimat cerai. Itu harus ditahan. Kalimat itu ditahan.
Karena banyak di Batam ini, karena saya hari-hari menangani konflik rumah tangga Pak. Suami ngomong cerai, asyik serumah lagi, pisah lagi, serumah lagi, punya anak lagi, rujuk tidak, nikah lagi tidak, gitu kan? Nanti cerai lagi, serumah lagi, hamil lagi, cerai lagi, nah gimana gitu? Sudah kan hanya 3 kali batasnya itu. Kalau sudah 3 kali, ya istri kita harus nikah dulu dengan orang lain, baru balik lagi. Maka harus hati-hati kepada ibu-ibu, meskipun tidak ada cerai walaupun ibu ngomong, tapi hati-hati Bu. Kadang-kadang suami ini ibu minta cerai karena kenapa suami tidak menceraikan? Momennya belum pas. Ibu harus pahami itu. Istri bisa ngomong, ya kita cerai saja. Suami nggak mau. Itu bukan berarti suami yang setia juga Bu. Momennya belum tepat. Ya, nanti ketika ketemu suami itu pengganti wanita yang lebih baik, lebih cantik, lebih solehah, berduit pula, itu ya, lama-lama cerai kan ibu. Karena suami sudah ketemu pengganti. Tiba-tiba ibu kaget, ya, kenapa kau ceraikan aku ya? Aku tak minta cerai. 1 tahun yang lalu kau minta, 1 tahun yang lalu pula yang diingat-ingat itu. Ibu itu akal laki-laki Bu. Jadi istri itu minta cerai 1 tahun yang lalu, dikabulkan 1 tahun kemudian. Kenapa? Sudah ketemu yang tepat, momennya itu. Yang dulu gak menceraikan karena belum ketemu pengganti. Makanya harus hati-hati itu. Suami ini banyak akal juga Bu. Oleh karena itu mari kita saling pahami ya. Khusus laki-laki kalau ribut itu kata cerai dijaga betul, itu jangan sampai keluar. Saya kira itu saya buka ruang tanya jawab. Kalau tidak nanti saya lanjut kemudian close. Silakan Ibu Bapak, mungkin ada yang bertanya, monggo. Kalau share ke ceramah gitu nggak apa ya? Apa masuk dosa aja? Oh iya, yang saya maksud share tidak boleh itu satu ya, share yang mengandung kemaksiatan, itu yang saya maksud. Artinya yang menentang hukum Allah. Yang kedua, yang kira-kira membuat kegaduhan, ya, buat keributan. Benar sebenarnya, tapi akan membuat gaduh. Yang ketiga, kita kadang-kadang nge-share ini juga sesuai dengan tingkah laku kita. Ini memang susah hukum publik nih. Misalnya kita ini mulutnya bocor, masih ngomel saja. Yang kita tiba-tiba ada ceramah di-share pula, kita jangan banyak cerewet. Nah itu kita kena Pak yang nge-share itu. Itu karena memang masyarakat lebih kejam daripada Allah sebenarnya ya. Oleh karena itu kita harus pahami. Jadi yang saya maksud itu tidak boleh nge-share itu yang tidak baik. Kalau yang baik malah dapat pahala lah, malah enak gitu, bagian dari amal jariah. Kan ada dosa jariah, juga ada amal jariah. Yang tadi kalau kebaikan Bu ya amal jariah. Ya silakan yang lain. Ya. Sekarang ini banyak kan orang yang kasih dulu. Coba syarat dari pernikahan, siapa wali, siapa wali hakim, dan pernikahan ciri yang sah yang menurut Islam ya. Yang Jadi banyak di masyarakat kita alasannya tidak terjadi perzinahan, terus besok cerai. Ya, semua nikah siri pasti bermasalah. Kenapa bermasalah? Nikah di Kuwait itu kalau pada jam kerja di tempat kerja itu gratis, tanpa bayar. Lu ada yang gratis kok malah cari yang 3 juta, coba bayar. Nikah di Kuwait yang penting pada jam kerja. Jam kerja itu berarti jam 8
sampai jam 4 di kantor UA, itu gratis. Kok cari yang sih 2 juta, 3 juta? Oke, artinya pasti bermasalah yang dikasih. Tapi bermasalah belum tentu tidak sah. Dalam undang-undang pernikahan itu dianggap sah apabila berdasarkan agamanya masing-masing. Jadi undang-undang itu mengatakan Pak, sah tidaknya bukan buku nikah, berdasarkan agamanya masing-masing. Khusus Islam, kita cerita yang Islam itu ya. Rukun nikah itu kan ada 5. Ini tidak boleh hilang salah satu. Ya, ada 2 pengantin. Orangnya ada, si A nikah dengan si A, walaupun orangnya tidak di tempat, boleh. Kita nikah satu pasangan di Singapura, satu di Jerman, kan tidak harus ketemu. Artinya ada orangnya. 1, Muslim, maka tidak boleh nikah dengan non-Muslim. 3, ya, ada ijab kabul, serah terima itu dari mertua laki-laki, mertua perempuan kepada menantunya. Ya, berikutnya ada 2 saksi yang balik. Berikutnya adalah ada wali. Wali di sini hanya 2. Kalau tidak wali nasab, itu wali hakim. Wali hakim itu siapa? Menurut kita fikih, wali hakim ini orang yang biasa mengurus nikah yang ditunjuk qadhi. Qadhi itu pemerintah. Di Indonesia yang ditunjuk wali hakim itu adalah kepala KUA alias penghulu. Jadi menurut kita fikih yang kita pelajari dulu, ya, yang dikarang oleh Imam 4 itu, wali hakim ini orang yang biasa mengurus nikah yang ditunjuk qadhi. Qadhi itu pemerintah setempat. Siapakah itu? Untuk yang di Indonesia itu berarti kepala KUA. Lalu kalau ada imam masjid, ada guru TPQ, ada ustadz, ini siapa yang nunjuk? Yang nunjuk itu siapa? Kan tidak ada. Maka menurut saya tidak sah. Nah, nikah siri yang sah, pertanyaan ibu tadi, apabila yang menikahkan itu walinya, wali nasab ya, bisa bapak, bisa kakek, bisa saudara bapak, bisa yang lain. Makanya nikah siri itu tidak perlu rame-rame di masjid. Cukup nongkrong di Sendret, simpang 4 base camp itu, 5 aja cukup Pak. Ada pengantin, saya bisa dengan siapa, ada 2 saksi, ada wali. Ngapain banyak orang? Nggak usah harus ada ustadz, nggak perlu. Yang menentukan sah tidak nikah kan bukan ustadz, bapaknya. Kalau bapak ibu nih, kita nak nikahkan orang misalnya ya, nak nikah siri, temui aja bapaknya, temui bapaknya, Pak, tolong nikahkan aku dengan anakmu. Cari 2 saksi, sah, tidak perlu doa juga pun sah juga menurut hukum agama seperti itu. Tetapi di Batam ini banyak sekali ya RSS, rumah simpanan suami. Nah itu kan banyak di Batam tuh. Itu juga banyak yang nikah siri. Maka saya berharap jangan ada pernikahan siri. Kalau ada kesulitan nak nikah, nanti bisa hubungi saya. Kita nikah di kantor KUA saja. Kalau belum cerai, cerai dulu di pengadilan, kan gampang. Kalau laki-laki atau istri itu ada di Batam tapi tak mau datang ke pengadilan, paling 1 bulan putus tuh, apalagi susahnya. Nggak ada kesulitan menurut saya ya. Jadi tergantung kita mau atau tidak. Nah, tapi kalau misalnya belum cerai, jangan pula nikah. Kenapa? Karena pernikahannya tidak sah. Contoh, ini sudah terpisah 10 tahun, laki-laki perempuan, tapi suami belum ikrar talak. Itu kan masih tetap sebagai istrinya. Kalau laki-laki bisa
walaupun tak menceraikan istri. Dan laki-laki boleh ngambil lebih dari satu, tapi yang repot ini kan perempuan sebenarnya. Kalau suami belum kata cerai, walaupun terpisah 10 tahun, tetap dia sebagai istri. Tak jadi masalah. Sehingga itu, ya, jelaskannya itu nanti kecilian. Ada yang lain? Monggo. Ada? Ini dah. Iya. Gimana hukumnya anak dalam tabung itu? Oke. Dalam Islam boleh anak dalam tabung itu dengan catatan jelas bapaknya siapa. Tapi kalau bapaknya tak jelas nggak boleh. Nah, ini kan berkaitan nasab sebenarnya. Kalau di Amerika kan ada bank sperma. Ada orang tak hamil-hamil, mungkin tak ada suami supaya hamil. Nah, kemudian dijadikan rekayasa genetik, jadilah hamil dia. Bisa bayi tabung ini kan ada dua ya. Hamilnya menggunakan rahim orang lain, gitu ya. Contoh gini, ibu ingin hamil, ya, kemungkinan manis suami itu kurang baik, maka diambil dulu sperma suami itu, diolah dulu, kemudian nanti disuntikkan hamil. Artinya apa? Sperma itu dari suaminya, nah itu boleh, bukan dari orang lain. Kalau di Indonesia banyak ya yang sudah melakukan bayi tabung, itu boleh dengan catatan suaminya. Kalau di barat kan memang ada banknya, bank sperma. Jadi tak tahu siapa bapaknya, kita kan tak tahu juga, teman. Itu tidak boleh yang seperti itu. Sama juga dengan zina. Terus nanti ketika anaknya perempuan, siapa wali nikahnya? Tak jelas kan? Kemudian kalau dia laki-laki, kan tidak bisa menjadi wayang lain, tak mungkin sebut bapaknya si tabung. Jadi boleh dengan catatan bapak ini siapa, ini sperma siapa ini, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut sedikit. Bapak Ibu yang berbahagia, yang berkaitan lisan dengan tangan. Saya hari-hari kan menangani konflik rumah tangga ya. Di perumahan juga beberapa orang yang sering jumpa saya. Ibu bapak yang berbahagia, salah satu monster penghancur rumah tangga sekarang ini adalah HP. Maka saya minta HP suami istri itu gunakanlah bersama. Tak boleh HP suami, HP istri. Pokoknya HP itu harus dipakai bersama-sama. Ya, jadi kan mungkin ada yang bertanya, Pak, ini kan privasi, Pak. Ini kan masalah HP ini kan pribadi. Handphone itu kan apa? Hand itu kan tangan ya. Phone berarti telepon tangan. Ngapain orang lain megang, Bapak Ibu? Dalam hukum negara, harta yang diperoleh dalam masa pernikahan adalah milik bersama. Contoh, ibu kerja, beli mobil, suami pemalas, pemabuk, tiba-tiba mobil ibu itu dijual suami, dimaling lah, ibu lapor polisi, Pak polisi tangkapkan orang itu Pak. Kenapa? Dia jual mobil saya. Nah, kata Pak polisi, siapa laki-laki itu? Itu suami saya Pak. Bisakah suami masuk penjara? Tidak. Kenapa? Karena yang maling suaminya. Jadi gak bisa. Pokoknya harta dalam masa pernikahan itu milik bersama. Kalau tak percaya, nanti ibu ambil HP suami, taruh di atas meja, ibu ambil palu, pukul HP itu. Hancur dia. Suami marah, lapor polisi. Pak polisi, tangkapkan bini aku tuh Pak. Wih, ini data HP Pak jutaan, gara-gara ini 1 miliar duit hilang. Bisakah istri masuk penjara? Tidak.
Kenapa? Karena HP itu dibeli setelah proses akad nikah. Nah, jadi begitu hukum agama. Oleh karena itu saya berharap suami istri supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, aman, tentram. Saya minta gunakan HP itu secara bersama-sama. Bukan dipukul ya Pak ya? Bukan dipukul. Nah, jadi kalau misalnya dulu kan ada kata-kata mutiara begini ya. Dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Nah, itu kan pepatah tak berlaku lagi. Sekarang ini dalamnya lautan susah diselami, dalamnya hati buka HP. Maka ibu, tadi kan sudah saya bilang, kontrol HP anak kita itu, karena banyaknya pencabulan, pemerkosaan dan segala macam. Bahkan di Batu Haji, kan ada begal di depan depan lapangan bola 2 tahun yang lalu ya, kemudian Taman Lestari, itu kan dari HP juga. Maka hati-hati. Nah, kontrol HP anak kita termasuk HP suami atau istri kita. Sama-sama, karena menikah ini menyatukan 2 hati yang berbeda. Berarti menikah juga menyatukan 2 HP yang berbeda. Enggak boleh HP masing-masing dalam rumah tangga ini. Kenapa? Karena begini, saya ingin kasih tahu bapak-bapaknya. Walaupun bapak ini rajin sholat, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin puasa, kalau HP bapak tak boleh istri buka sampai mati, istri kita tak percaya dengan kita sebenarnya. Kalaupun tuh dia bertahan, bukan berarti setia, sakit hati dibuatnya. Maka gunakanlah HP itu bersama-sama. Maka saya minta juga kepada ibu, ini hari apa nih hari? Hari anaknya, cobalah nanti habis maghrib, jangan buru-buru bu, habis maghrib nanti. Nah, ada HP suami di atas meja, ibu ambil. Nah, kalau HP suami ibu ambil, suami tenang-tenang saja, membiarkan HP-nya dibuka istrinya dalam waktu lama, suami tenang, tidak marah. Nah, saya umumkan suami ibu tuh aman. Tapi ibu jangan terlalu percaya juga, suami ini akalnya panjang, tapi relatif aman. Mungkin punya HP yang lain yang nggak kelihatan. Nah, tapi kalau HP suami ibu ambil dia macam cacing kepanasan, marah, resah, gelisah. Nah, ini saya umumkan suami ibu bermasalah. Nggak usah nanya dengan dukun, buang-buang duit. Mariono jawabannya pagi. Suami ngangkat telepon, lari ke halaman. Wah, buka WA, sembunyi-sembunyi. Kadang HP masuk dalam kolornya. Tidur, bantalan HP, passwordnya berlapis. Kadang pakai kode. Di situ tulis nama Junaidi. Kita ketemu Linda rupanya. Hati-hati. Semua harus buka HP. Begitu juga kepada bapak-bapak. Saya kemarin ceramah di Tiban Bukit Asri Sekupang. Bapak kontrol juga HP istri pak. Sekarang fakta menunjukkan di pengadilan agama Batam ya, yang selingkuh itu sekarang banyak perempuan pak daripada laki-laki. Maka bapak hati-hati. Bini kita nih pak, walaupun katanya tak sekolah, potongan tak jelas, karena di HP itu cantik istri kita itu. Ya pokoknya dengan adanya HP glowing gratis bini kita. Tak jelas pak. Kontrol HP istri itu pak. Bapak enak-enak aja nongkrong di luar, istri bapak tidak kontrol. Sekarang istri ini banyak selingkuh kan gara-gara HP juga. Bini kita nih pak, walaupun potongan tak jelas, tiap hari di rumah, sekolah pun tidak, tiap hari ngulek sambel. Kalau tak bapak kontrol HP istri itu pak, laki orang diulek juga oleh dia. Karena saya kan hari-hari ngurusi rumah tangga itu, bapak kontrol juga HP istri itu. Karena terus terang saja pak, yang namanya HP lebih ganas istri pak daripada kita nih. Bapak belum tentu sehari selfie pak. Ya Allah bini kita, ya Allah pak,
Pergi ke majelis taklim tuh 1 kali momen tuh selfie-nya 5 kali. Di atas. Semua nanti ke mall selfie lagi. Itulah ya Allah. Kadang-kadang nengok tuh penting juga kita nengok. Oleh karena itu bapak-bapak, bedanya begini mah, kalau bapak tak baik, istri tak dapat dosa. Jadi bapak harus pahami. Tapi kalau istri rusak gara-gara HP-nya, kita yang dosa juga. Kalau istri enak sebenarnya, kita ini rusak gara-gara HP, istri tak dapat dosa. Karena dosa suami tak lari ke istri ya. Tapi kalau bapak punya istri tak baik gara-gara HP, tak baik itu bukan berarti selingkuh Pak ya. Yang ngomong tak bener, fitnah sana fitnah sini, cacet-cacet yang tak bagus, bapak biarkan saja isi sesuka hatinya. Termasuk yang suka nge-share dirinya cantik Pak ya di media sosial, kan suami dosa juga. Makanya bapak hati-hati. Yang boleh itu Pak, istri itu selfie masuk di Facebook yang sifatnya sama-sama, itu boleh. Contoh, kegiatan taklim difoto masuk Facebook, boleh. Tapi ini tidak, foto sendirian, itu yang nggak boleh. Ketemu tempat bagus, masuk Facebook. Tidak ada siapapun, tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada siapa. Itu nggak boleh. Karena menurut Majelis Ulama Indonesia sudah ada fatwanya nih ya. Seorang istri tidak boleh mempublikasikan fotonya di media sosial karena istri hanya untuk suami. Nah maksud saya, bapak kontrol juga istri nih media sosialnya itu suka nggak selfang, karena kita juga yang dosa. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.